Kalau tidak dihapus, organisasinya akan dihancurkan. Tapi saya yakini ini bagian dari perjuangan. Kalau ini dihapus, ini pun tidak akan mengembalikan kondisi Bang Andre Yunus kepada semula, mustahil begitu Bang. Iya. Ketum ini kayaknya nggak punya rasa takut ya? Tidak Bang. Kalau slogannya TNI bersama rakyat, ya berarti kan dengan adanya tragedi dan kasus-kasus seperti ini, begitu kan sangat dipertanyakan slogan-slogan tersebut begitu Bang. Apakah merasa melapor ini kurang efektif atau seperti apa? Ya, Tribuners, saat ini saya berada di sekretariatan atau apa nih namanya nih? Geraha HMI Bandung. Geraha HMI Bandung. Dan sudah ada bersama dengan saya, yaitu Ketua Umum Badko HMI Jabar, Teh Siti Nurhayati. Apa kabar, Teh? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik, Bang. Baik, oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu, meluangkan tempat di Geraha HMI Bandung ini. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ramai dalam pemberitaan terkait adanya teror yang secara pribadi dan secara kelompok ya, ke pribadi sebagai Ketua Umum dan HMI khususnya di Jawa Barat ini. Nah, seperti apa perkembangannya saat ini, Teh? Ya Bang, dengan hal yang sudah terjadi kemarin ketika kita menyuarakan terkait aktor intelektual yang terjadi di dalam kasusnya Bang Andre Yunus ini, ya kami mendapatkan teror dari nomor yang tidak dikenal dan untuk perkembangan saat ini saya mendapatkan teror itu pada tanggal 21 pasca saya mengupload video tersebut begitu. Kalau perkembangan saat ini Bang, alhamdulillah tidak ada lagi nomor-nomor yang tidak dikenal meneror atau semacam hal yang lainnya, tapi dari beberapa instansi sekarang meminta data tersebut begitu. Tapi ada memang pertanyaan dari saya, data-data tersebut untuk apa? Karena untuk sampai saat ini saya tidak melaporkan secara resmi karena saya tidak ingin terdistraksi dan tidak ingin ditarik terhadap kepentingan instansi-instansi mereka begitu, karena ini pure bentuk keprihatinan dan empati kita dan solidaritas kita kepada saudara kita Bang Andre Yunus begitu Bang. Oke, baik. Kalau kita tarik ke sebelum kejadian, nah dengan Teteh dan Bang Andre ini, apakah memang mungkin sudah pernah bertemu atau bertemu dalam suatu diskusi atau memang ada pernah mengenal? Tidak Bang. Secara pribadi. Bertemu belum, mengenal secara personal pun belum. Dan ketika hari ini kita bersuara bukan soal kita kenal atau bagaimana, tapi ini adalah kawan seperjuangan kita dalam mengawal nilai hak asasi manusia begitu Bang. Oke, keresahan. Keresahan Bang. Keresahan ya. Apakah merasa atau mengagumi juga sosok Andre Yunus ini secara pribadi ataupun mungkin secara komunitas ya, secara kelompok? Kalau mengenai kebanggaan, kita lebih mengapresiasi terhadap perjuangan Bang Andre Yunus yang konsisten, sehingga pada titik di mana ini yang tidak diharapkan oleh beliau pun, ya kita sangat mengapresiasi dan sangat prihatin terhadap apa yang terjadi begitu dalam dinamika perjuangan yang hari ini masalah keadilan untuk asasi manusia ini masih jauh begitu Bang. Nah, dari Teh Siti sendiri pasti juga sudah memantau ya dukungan-dukungan kepada Andre Yunus. Nah, apakah Teh Siti juga mengetahui bahwa Teh Siti ini tidak sendiri orang yang memberikan dukungan tapi mendapatkan teror juga? Ada nggak sih data-data atau info-info dari kelompok lain mungkin? Ada Bang, pas 5 hari setelah saya mendapatkan teror, teman seperjuangan saya, Ketua Umum Badko HMI Sumut, mendapatkan teror yang sama karena Badko HMI Sumut melaksanakan diskusi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Bang Andre Yunus. Padahal itu diskusinya itu ketika bulan puasa begitu, tapi teman saya, Ketua Umum Badko HMI Sumut ini mendapatkan terornya pasca saya mendapatkan teror begitu Bang.
Dan narasinya sama begitu, harus menghapus video-video diskusi yang membahas isu tersebut, lalu kalau tidak ya sama halnya, begitu kurang lebihnya Bang. Ternyata Ketua Batko Sumut juga ya, Iya, HMI Sumut juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Dengan model yang sama. Dengan model yang sama begitu Bang. Ancaman WhatsApp, media sosial. Iya di WhatsApp Bang. Media sosial pribadi? Di WhatsApp pribadi Bang. WhatsApp pribadi ya. Ketua Umum. Sama Teh Siti juga ada media sosial HMI. Kalau yang kita alami ke WhatsApp pribadi saya, lalu kemudian jelang 2 jam kemudian ada menyasar ke ini DM Instagram Badko yang menyuruh admin untuk menghapus, kalau tidak dihapus organisasinya akan dihancurkan begitu. Kemudian di kolom komentar video Instagram pribadi saya ada akun-akun yang tidak dikenal, sama narasinya kurang lebihnya seperti itu, tapi akunnya berbeda-beda begitu. Akan dihancurkan? Akan dihancurkan begitu Bang. Oke, ancamannya seperti itu ya, akan Iya dihancurkan. Bang, betul. Kalau ancaman untuk pribadi itu apa? Kalau untuk pribadi itu pertama saya harus diam, kemudian harus menghapus video yang sudah diupload dan menyebutkan posisi ibu saya di mana begitu. Dan benar posisi itu? Benar Bang, karena posisinya kan lagi lebaran Bang, lagi di rumah. Dan kemudian kalau misalkan saya tidak mengikuti instruksi tersebut atau menghapus videonya, ya saya akan senasib dengan Bang Andri begitu kurang lebihnya Bang. Bagaimana kekhawatiran keluarga terkait setelah ini pasca kejadian? Keluarga sangat khawatir begitu Bang, tapi saya yakinkan kepada keluarga saya, khususnya ke orang tua saya, karena mereka tidak tahu karena orang tua saya itu tidak pernah main media sosial, tapi mereka tahu ketika pihak kepolisian dari Polres Garut datang ke rumah untuk memastikan kondisi saya dan meminta-minta data dan lain-lainnya. Baru dari situ orang tua saya tahu dan menyebutkan saya buat ulah apa lagi begitu. Karena akhirnya ditanyakan. Iya, karena ya khawatir kenapa ada pihak kepolisian ke rumah, padahal kan saya terkait teror tersebut. Maka dari situ terbukalah dan orang tua tahu dan ada kekhawatiran begitu Bang. Tapi saya pastikan dan ya yakin kepada orang tua saya bahwa saya akan aman-aman saja dan ini adalah bagian dari perjuangan saya begitu Bang. Itu tadi menarik Teh. Ini berbuat ulah apa lagi nih? Ulah ini kan kita garis bawahi sebagai seorang aktivis ya. Artinya emang udah melakukan apa aja Teh sampai orang tua terucap Bang. Seperti itu. Karena saya memang ketika hari ini kan aktivitasnya di organisasi dari semenjak SMP sampai sekarang saya berorganisasi dan saya jarang ada di rumah begitu Bang. Dalam tanda kutip ulah itu dalam bahasa terlalu berani. Ya itu terlalu berani. Kemudian juga ketika ada demo-demo, aksi-aksi, saya tidak pernah meminta izin kepada orang tua saya. Tahu-tahu infonya dari lapangan, dari orang lain begitu, dan itu menggugah kekhawatiran orang tua saya begitu. Dan itulah maksud dari ulah dari orang tua saya itu begitu Bang. Bukan ulah ke hal negatif, tapi lebih ulah keberanian untuk bersuara. Iya Bang. Sebenarnya apa sih yang membuat tadi dari SMP udah ikut organisasi mungkin dan lanjut ke SMA, lanjut ke kuliah ya, dan sampai saat ini apa sebenarnya? Apakah ada anggota keluarga yang jadi panutan? Tidak ada Bang. Sama sekali. Saya sih karena saya anak tunggal Bang. Di rumah kan sepi lah begitu Bang, dan mungkin ketika saya mengenal organisasi gitu, saya bisa mengenal teman-teman dengan karakteristik yang berbeda-beda begitu kan. Jadi kuncinya kalau saya tidak ingin kesepian begitu Bang, maka ya saya ininya di organisasi begitu Bang. Iya Bang. Oke. Kalau saya juga jadi orang tuanya mungkin akan membatasin itu Teh. Iya, karena anak tunggal perempuan. Iya Bang. Pas terjun dalam organisasi dan bukan organisasi yang kecil gitu. Iya betul Bang, dan orang tua saya pun menyuruh untuk menghapus video tersebut Bang. Iya Bang, karena ini nyata sekali bentukan teror ini sudah tidak main-main gitu, karena melihat di berbagai berita ya. Kalau orang tua saya sih lebih lihat di televisi kayak gitu-gitu lah Bang. Tapi saya yakin ini bagian dari perjuangan. Kalau ini dihapus, ini pun tidak akan mengembalikan kondisi Bang Andre Yunus kepada semula, mustahil begitu Bang. Iya. Dihapus juga tidak akan mengubah. Memang di situ juga dia ya mungkin akan menjadi bahan refleksi ya bagi pelaku mungkin
harus berhati-hati dan janganlah melakukan hal-hal yang Iya. yang yang kriminal ya, Iya, seperti Bang. itu ya, kriminal Betul, seperti itu. Nah, balik ke urusan tadi di balik layar ya, Iya, Bang. sejarah dari seorang ketum Siti nih, ya, di Jawa Barat memimpin organisasi kelompok mahasiswa yang sudah ada sejak lama, ya, di Jawa Barat lagi, Iya, Bang. gitu kan, perempuan lagi. Nah, pernah merasa ketakutan gak sih selama hidup berorganisasi? Selama di organisasi saya tidak merasa ketakutan karena saya di di tingkat SMP, SMA itu memang digodok dengan senior-senior dan pembina saya itu dengan hal yang memang hari ini membuat saya tidak merasa takut begitu, Bang. Karena hal-hal yang membuat orang khawatir saya mengalami semua begitu, Bang. Oke. Iya. Apa yang paling parah sepanjang kehidupan berorganisasi? Mungkin kita tidak usah terlalu jauh ke SMP ya. Iya. Di masa kuliah deh. Kalau di masa kuliah memang semacam teror-teror seperti ini sudah terbiasa begitu, Biasa. Bang. Ya diintai sampai saya harus punya nama samaran atau apa gitu kan, Bang. Kalau sejauh ini ya, Bang, kalau terakhir sih ya mendapatkan hal contoh misalkan kita menegakkan aturan begitu, Bang. Ya misalkan kawan seperjuangan kita tidak sepakat ya pernah mendapatkan kayak semacam lemparan batu atau apa gitu, Bang. Cuma saya menanggapi itu karena yang dilakukannya oleh kawan saya tidak melaporkan itu begitu. Hanya saya itu pendekat harus dirangkul. Pada akhirnya kan teman saya itu mengertinya bukan pada saat itu gitu, Bang. Tapi dalam waktu yang dia juga berjalan dan memahami, pada akhirnya dia juga minta maaf gitu, Bang. Gitu sih, Bang. Nah, Kabid Humas Polda Jabar menyarankan untuk membuat pelaporan agar bisa Kemana, Bang? Ke Abang? ke Kawak Media. Oh, Kawak Media. Nah, agar bisa dikawal seperti itulah. Nah, gimana tanggapannya? Tanggapan saya sih dengan mereka datang ke rumah begitu, harusnya sih itu menjadi hal perhatian dari mereka begitu, Bang. Ya. Kalau misalkan hari ini harus dilaporkan secara hukum, saya itu ya, Bang, yang digaris bawahinya itu kepentingan instansi tersebut begitu. Karena saya mendapatkan kayak, oh ini dimainin oleh coklat, dari coklat dimain dari kacang hijau gitu dan lain-lain begitu, Bang. Kalaupun mungkin saat ini saya harus berada dalam posisi harus di mana begitu berpijak, mungkin saya lebih bareng sama LPSK begitu. LPSK sudah ada ngontak begitu, Bang. Oke, sudah ada upaya untuk perlindungan Iya, ya, Bang. pengawalan. Akan berhenti atau tetap terus jalan untuk mendukung kebenaran dan memperjuangkan hak asasi? Terus berjalan, Bang. Karena kalau berhenti berarti kita mengikuti instruksi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut begitu, Bang. Apa respon dari senior-senior? Respon senior-senior bervariasi begitu, Bang. Ada yang peduli, ada yang tidak. Ada yang suruh berhenti nggak? Ada yang suruh berhenti, ada. Ada yang terus menguatkan, mendoakan, dan dalam hal ini juga banyak senior juga yang punya kepentingan terselubung begitu, Bang. Tapi dalam hal ini saya menghormati dan memberikan ucapan terima kasih pada senior-senior yang peduli dan juga terus menjaga spirit perjuangan kita begitu, Bang. Nah, bagaimana Ketum melihat saat ini terkait dengan kebebasan dari aktivis dalam bersuara? Secara kondisi hari ini memang kebebasan berpendapat itu kan, Bang, dilindungi secara normatifnya oleh konstitusi. Tapi secara substansinya hari ini dengan beberapa kasus teman-teman kita yang kritis menyuarakan aspirasi masyarakat, mengevaluasi kebijakan, justru mengalami intimidasi, teror, kekerasan. Dan inilah, Bang, secara normatifnya memang kita dilindungi, tapi secara substansinya di lapangan lagi-lagi negara lagi-lagi gagal untuk memastikan keamanan untuk kita masyarakat sipil untuk dapat mengaspirasikan aspirasinya secara dilindungi begitu, terlindungi. Baik, untuk berbagai bentuk kekerasan terhadap aktivis-aktivis di Indonesia banyak yang masuk angin, banyak dan tidak terungkap. Nah, bagaimana melihatnya tuh? Dalam hal ini kan, Bang, ada
hal-hal atau dinamika yang memang di luar visi awal begitu dari perjuangan organisasi tersebut begitu. Bagi perjuangan-perjuangan yang hari masuk angin atau misalkan keluar dari koridor visinya begitu, saya sih mengharapkan kepada hal yang seperti itu. Pertama, tidak mengorbankan kawan seperjuangan, karena ada Bang di Jateng, ada beberapa kasus ketika mengawal pergerakan dan di pertengahannya ada hal yang tidak sesuai dengan harapan dan kawan kita berhubungan dengan masalah hukum dan masuk ke peradilan, mereka angkat tangan gitu, saling mengorbankan dan lain-lain. Harapannya sih kita kepada kondisi tersebut untuk supaya meneguhkan komitmen kita untuk terus dalam perjuangan mengaspirasikan aspirasi masyarakat begitu di luar kepentingan pribadi begitu Bang. Tapi saya selalu optimis Bang dengan realitas hari ini yang terjadi begitu Bang. Masih banyak kawan-kawan kita, teman-teman seperjuangan kita, masyarakat sipil yang dia juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebenaran itu sendiri begitu Bang. Saya penasaran seperti apa respon dari ketua umum pusat, pengurus besar ya? Iya Bang. Nah, apa responnya? Apakah ada semacam surat untuk ke cabang-cabang mungkin untuk terkait dengan kasus ini ya? Ada Sumut sudah, Jabar juga terkena teror. Nah, apa reaksi dan respon dari pimpinan di pusat? Sejauh ini belum Bang, karena posisi di PBHMI-nya masih transisi Bang. Transisi kepengurusan dari semester 2 ke semester 3 begitu, dan kita pun sejauh ini dari Badko belum melayangkan surat bagaimana secara resmi kepada PBHMI. Kalau untuk respon masih belum respon secara kelembagaannya begitu Bang. Oke, baik. Mungkin beberapa orang, beberapa kelompok melihat ini adalah hal yang seksi ya. Artinya secara jeli melihat kepada siapa untuk melakukan teror. Ini di Jawa Barat dan Sumut juga ya, provinsi-provinsi besar ya. Dan ketua umumnya adalah seorang perempuan. Seperti apa untuk sebenarnya secara detailnya itu yang ketum melihat atau kritisi terhadap kasus yang menimpa aktivis Kontras ini, apa sebenarnya secara detail yang dikritisi? Yang dikritisi ini pertama Bang, transparansinya. Yang kedua, ini kan seperti pola yang terus berulang Bang. Baik. Ketika kita bersuara, diintimidasi, kemudian diteror, diberikan kekerasan begitu, dan ini kembali ke ranah hukum. Di ranah hukum kan lagi-lagi Bang, aktor intelektualnya ini selalu tidak terungkap begitu. Terjamah ya. Iya, terjambah begitu hanya aktor lapangan, eksekutornya begitu, dan ini kan akan terus berulang Bang. Kalau dalang-dalang ini atau aktor intelektualnya ini tidak diungkap, tidak diadili, ya sama halnya ini kita tidak menebas dari akarnya begitu. Ini tumbuh-tumbuh lagi begitu Bang. Yang paling kita soroti itu kemarin hari ini tuh terkait aktor intelektualnya Bang, dan kita mengharapkan untuk hari ini bisa di prosesnya tuh bisa transparan gitu. Kan ini dialihkan ke peradilan militer Bang. Ya. Ini ke peradilan, diadili ke peradilan militer umum seharusnya. Nah, inilah poin yang dikawal oleh Bang Andri Yunus ini Bang, masalah undang-undang di TNI itu kan, pada militer itu. Ketika militer melakukan kekerasan, mereka kepada sipil, mereka diadilinya di militer begitu Bang. Nah, itu poin yang sedang ini sama Bang Andri Yunus itu Bang. Ketum setuju dengan itu? Setuju Bang. Ya, setuju, karena hari ini Bang, kalau misalkan instansi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengamankan wilayahnya, tapi digunakan senjatanya untuk membuat kekerasan kepada sipil, inilah yang sangat berbahaya begitu Bang. Sejak kapan begitu kan hari ini TNI ini lebih merasuki ke sipil-sipil hari ini begitu. Kayak lumut lah Bang di tembok begitu kan Bang. Merajalela ke tembok-tembok yang lainnya begitu. Kalau slogannya TNI bersama rakyat, ya berarti kan dengan adanya tragedi dan kasus-kasus seperti ini begitu kan sangat dipertanyakan slogan-slogan tersebut begitu Bang. Ya bersamanya untuk apa begitu Bang? Untuk mengamankan kita, untuk melindungi kita,
atau untuk sebaliknya begitu Bang, untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Oke. Ketum ini kayaknya nggak punya rasa takut ya? Tidak Bang, saya takut kepada alam semesta ini, kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu Bang. Hanya itu yang Hanya itu Bang. ditakuti Iya Bang. kepada pencipta saja ya? Iya Bang. Oke, baik. Sampai sehabis-habisnya semaksimal mungkin akan terus maju? Semaksimal mungkin Bang, sebisa yang kita perjuangkan begitu Bang. Apapun mungkin rintangannya, karena ini adalah jalan yang sudah kita pilih begitu Bang. Oke. Ada respon dari teman-teman Kontras kah terkait dengan adanya teror yang menimpa dari ketum ini? Kalau teman-teman Kontras hari ini kita memahami sedang mengawal substansinya itu loh Bang, kepada Bang Andre Yunus hari ini. Kalau kepada pribadi saya sangat mengharapkan semua pihak jangan terfokus kepada apa yang menimpa terhadap saya, tapi kepada Bang Andre itu sendiri begitu Bang. Karena itu yang sedang berjalan begitu Bang, harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau kita melihat hari ini masih stagnan begitu Bang, faktor intelektualnya masih belum terungkap, yang inisial-inisial ini juga belum dilihat ke publik begitu Bang. Apakah sama dengan CCTV dan lain-lain begitu Bang, seperti itu. Nah, sebagai aktivis, sebagai orang yang cukup lama dalam organisasi besar ya, melihat kasus yang menimpa Bang Andre Yunus ini, kalau secara sederhananya nih, iya Bang, ini sebenarnya faktor orang di balik layarnya ini, ya sebenarnya gampang nggak sih untuk menemukannya? Abang tidak tahu jawabannya. Kalau dari pengalaman Iya, nih, Bang. sebagai Iya, aktivis nih, kalau sebagai dari organisasi. ya pengalaman Bang, itu kan dalam satu wadah itu tidak akan jauh beda begitu Bang. Oh mungkin di lapangan ada sipil dan lain-lainnya itu kan instrumen tambahan begitu Bang. Ya mungkin publik sekarang udah pada cerdas Bang. Kita bisa menafsirkan sendiri begitu kan, siapa hari ini yang bereaksi, instansi mas yang bereaksi, yang mundur siapa begitu kan. Itu tidak akan jauh beda Bang variabel-variabelnya begitu. Jadi siapapun itu Bang, aktor intelektualnya harus diungkap dan harus diadili begitu. Oke. Baik. Masalahnya beberapa kasus aktivis-aktivis itu tadi ya. Betul Bang, senior kita kan juga sama yang dibunuh, ya Anda Munir gitu Bang, sampai saat ini masih belum terungkap aktor intelektualnya. Ya. Nah, satu ulah atau tingkah yang dilakukan ketum ini adalah, kalau terlalu kasar ya, kalau bilang tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang tua gitu ya. Saya bingung memilih kata-katanya apa. Nah, tapi bukan makar kan? Iya, bukan makar ya, dan tidak anarkis juga ya, tidak jahat ya. Iya, Bang. Nah, saya penasaran. Iya Bang. Apa yang disampaikan oleh ketum kepada orang tuanya? Pengertian seperti apa? Iya Bang, kalau terkait kasus ini ya. Iya Bang, karena saya dari awal saya ya aktif di organisasi ini. Tidak lain tidak bukan selain jadi wahana proses untuk pertumbuhan saya juga gitu, bahwa prinsip yang selalu saya pegang itu terkait kebenaran itu sendiri begitu Bang. Jadi saya tidak ingin berlalu tanpa makna begitu kepada orang tua saya begitu kan. Kalau misalkan hari ini tidak ada yang berani untuk membela, mengawal kebenaran itu sendiri, mau siapa lagi begitu Bang. Ya orang tua memahami, mungkin terpaksa memahami mungkin Bang, karena kondisinya ya saya anak satu-satunya, orang tua tetap mendoakan dan mendukung begitu Bang dalam koridor yang tidak di luar batas begitu. Tetap keselamatan utama yang harus dijaga begitu, supaya khususnya perjuangan keselamatan nyawa ya. Iya. Sebenarnya itu yang dikhawatirkan dari supaya kita terus berjuangnya itu berlanjut begitu Bang. Apakah ketum ini sudah berkeluarga? Belum Bang. Belum ya? Iya Bang. Saya kira sudah berkeluarga. Mau nanya respon dari keluarga inti nih tadinya. Oke. Punya anggota keluarga jauh nggak sih? Mungkin om atau siapapun itu yang masuk dalam lingkup penegak hukum? Tidak ada Bang. Tidak ada. Saya lahir dan besar di keluarga sederhana yang tidak punya pangkat atau posisi apapun begitu Bang. Basicnya apa? Keluarga, kebanyakan keluarga. Wira swasta Bang. Wira swasta ya. Iya. Oke, wira swasta. Nah kalau untuk kayak
persepupuan ini gimana nih? Apa komentar-komentar, mungkin ada keluarga yang Karena sepupu saya sudah terbiasa melihat saya seperti ini begitu. Mereka mendoakan dan mendukung yang terbaik begitu, tapi tetap keselamatan yang utama begitu Bang. Kalau sepupu begitu. Sepupu saya semuanya cowok semua Bang. Ya. Oke, baik. Kalau ada apa-apa mereka siap ada di garda terdepan lah Bang. Baik, pasti ya itu ya. Iya Bang. Nah, mungkin kalau masalah keberanian ya sudah saya katakan sudah teruji ya, artinya sebagai sosok perempuan. Nah, di dalam organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa itu banyak juga perempuan-perempuan yang pengen memimpin, tapi dikalahkan dengan rasa ketakutan apalagi ada kasus seperti ini, ada rasa teror seperti ini. Nah, ada nggak sih pengalaman atau pesan yang bisa dibagikan kepada perempuan-perempuan yang punya kerinduan untuk memimpin satu organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan, tapi masih ada rasa keraguannya? Siapa? Ya, supaya mereka berani gitu loh, tetap berani. Ya untuk teman-teman kita, untuk para perempuan di sana, pertama kuncinya jangan insecure begitu Bang. Itu kan penyakit perempuan Bang, insecure begitu kan. Kemudian yang kedua harus meyakinkan semua kemampuan yang telah kita aktualisasikan begitu kan. Karena di setiap individu pasti ada potensi dan kemampuan yang bisa dipercaya oleh orang lain begitu Bang. Yang ketiga harus berani begitu Bang. Berani dalam artian dengan upaya-upaya pendekatan begitu kan, kalau misalkan ingin menduduki satu jabatan. Tapi kalau untuk menyikapi terkait ini begitu, kuncinya kepada semua perempuan selain berani, kita harus bersatu, solid begitu Bang, untuk menyuarakan kebenaran itu sendiri. Karena kalau hari ini yang menjadi kekhawatiran itu Bang, bukan terkait teror tersebut, tapi yang kita khawatirkan demokrasi ini kehilangan jemaatnya begitu Bang. Ya seperti halnya mungkin misalnya kaulah muda, para perempuan hari ini dan teman-teman yang lainnya ketika melihat masalah begitu Bang, kemungkaran begitu, mereka enggan bersuara, takut dan tidak berani untuk menyuarakan kebenaran itu sendiri. Maka untuk soal teror ini maka harus dibisingkan substansi dari apa yang kita kawal itu kebenaran itu sendiri. Kalau kita diam dan rapuh dan hanya menyisakan beberapa instrumen, itu mudah sekali untuk dibidik oleh para peneror tersebut begitu Bang. Intinya kepada perempuan, pertama jangan insecure, kedua harus berani, dan ketiga harus semangat dan yakin nanti juga tidak sendirian begitu Bang. Oke, baik. Ini mungkin udah menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Iya Bang. Nah, keberanian tentunya harus dibarengi dengan kebijaksanaan ya. Betul Bang. Nah, untuk keselamatan diri dan keluarga, iya Bang, apa yang sudah dilakukan setelah pasca kejadian teror ini? Yang kita lakukan pertama, orang tua Bang, orang tua kita nggak dibiarkan sendiri. Karena kan kalau biasanya ya mama di Garut, bapak di Bandung gitu Bang, sekarang sudah ditempatkan di tempat yang insya Allah aman begitu Bang. Terus yang kedua, kalau untuk pribadi saya kemana-mana nggak sendirian, saya selalu kirim Sherlock Live ke teman-teman begitu kan Bang. Terus juga ketemu sama siapa dan lain-lain, saya lebih safety dari mulai apa yang saya makan, apa yang saya bersamai begitu. Tetap safety gitu Bang, dengan banyak perhitungan dan pertimbangan. Nah itulah kebijaksanaan begitu. Oke, ini kan masih tetap pada komitmen tidak melapor. Iya Bang. Ya, karena fokus pada penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa aktivis Kontras, bukan pada teror. Betul, yang dirasakan. Sampai kapan kira-kira? Sampai seperti apa nih? Maka Ketum ini akan melapor. Saya akan melapor ketika ada teror lanjutan begitu Bang, dan itu
Misalkan hari ini terornya bukan hanya di media, misalkan ada kiriman apa dan lain-lain, dan itu sudah mengusik fokus kita begitu. Saya akan melapor itu begitu, Bang. Ya. Selain tidak mau dijadikan sebagai fokus dan tidak mau dijadikan sebagai apa tadi dikatakan sebagai peluru ya. Iya, Bang. Pihak-pihak yang punya kepentingan. Apakah merasa melapor ini kurang efektif atau seperti apa? Terserah, bebas mau dijawab atau tidak. Iya, kalau teman-teman saya sih memahami betul begitu. Masalah kepercayaan dan lain-lain gitu. Saya pernah membaca salah satu artikel lah, Bang. Tips and trick ketika kita mendapatkan teror begitu kan. Kalau disiram kan harus ini sama air. Kalau dapat teror, laporkannya ke media begitu. Bukan kita tidak percaya terhadap instansi ya, Bang, karena kondisinya memang lagi begitu kan. Dan dengan pelaporan resmi ini kita pasti Bang, fokus kita terhadap administrasi dan lain-lain. Dan mungkin itu juga kayak masih inget lah flashback ke belakang ada yang bawa hashtag percuma lapor. Instansi gitulah, Bang. Oke, baik. Jadi bijak-bijak dalam menyikapi berarti iya, Bang. ini ya. Jadi saya lebih trust ke teman-teman media lah, Bang, begitu kan, ke netizen gitu, Bang. Nah, mungkin adaptasinya lagi seperti itu. Tapi intinya, Bang, saya di sini tidak memiliki hal yang dimana antar instansi ini harus saya berpihak kepada siapa gitu. Saya tidak menginginkan hal seperti itu. Saya tidak memusuhi negara, tidak memusuhi salah satu instansi tersebut. Ini pure adalah sikap empati dan solidaritas kita kepada Bang Andri Yunus begitu, Bang. Kita cinta betul terhadap negara ini dan menghormati betul instansi-instansi yang diberikan kewenangan untuk pengamanan terhadap masyarakat sipil gitu, Bang. Oke. Ada perubahan jam tidur setelah pasca teror ini mungkin? Sebelum adanya teror, jam tidur kita ini udah nggak karuan, Bang, begitu. Udah agak kacau ya. Sebelum ada teror. Iya, setelah ada teror semakin setelah ada teror ini aja biasa aja gitu loh, Bang. Maksudnya tuh karena apa ya, Bang, hal-hal seperti ini tuh kayak bukan receh bukan, Bang, tapi kayak sudah terbiasa begitu, Bang. Cuma kalau saya dulu jarang ini ke medsos begitu, Bang. Cuma saya udah kayak di titik kayak jadi saya juga jarang bikin konten gitu, Bang. Tapi saya melihat hal ini tuh udah di luar, udah muak saya tuh gitu, Bang. Muak, akhirnya saya ikut bersuara begitu kan, Bang, dan saya mulai ini ke media begitu, Bang. Makanya rame begitu. Kalau jam tidur ya sebelum ada teror pun udah nggak ini, Bang, udah gak efektif dan efisien gitu, Bang. Kehidupan organisasi ya. Iya, Bang. Organisasi gitu. Pada umumnya. Oke, baik. Iya, semoga jam tidurnya tetap normal versinya ketum ya. Versinya dan tetap sehat tentunya. Amin. Tetap sehat. Nah, terakhir, apa harapannya untuk penegakan hukum untuk semua kasus yang mungkin ada yang masih kasusnya nanggung, masih belum terselesaikan ataupun mungkin belum tersentuh? Iya, sama sekali. Apa harapan ke penegakan hukum di Indonesia? Harapannya hukum di negara kita jangan tunduk terhadap kekuasaan, tapi harus tunduk kepada prinsip keadilan itu sendiri begitu. Untuk hari ini yang belum mendapatkan keadilan, kita harus perjuangkan bahwa keadilan itu dan kebenaran itu bersama kita, hamba-hamba yang ditindas begitu, Bang. Jadi intinya pesan untuk para penegak hukum harus menegakkan hukum dalam prinsip keadilan dan harus transparan, akuntabel, dan tetap berada di ranah-ranah tupoksi yang sudah dimandatkan oleh konstitusi begitu, Bang. Tidak tunduk terhadap kekuasaan begitu. Oke, baik, terima kasih Tum buat waktunya dan buat tempatnya juga. Siap, Bang. Maaf direpotin, Bang. Sharingnya dengan Tribun Jabar. Terima kasih. Terima kasih Tribuners, itu tadi wawancara saya. Saya Daniel Lemanik. Terima kasih dan sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.